Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali di program Selamat Sore Medan. Selamat sore. Udah 2 minggu kita ya, nggak siaran ya. Kemarin ada sesuatu dan lain hal. Peng Shui ya. Ada Peng Shui. Kayaknya Peng Shui kita waktu itu nggak bagus Iya, jadi makanya ditunda. Ya Kita ketemu lagi ya. Mungkin ada yang rindu atau yang enggak. Kayaknya nggak ada. Nggak ada kayaknya. Mana Pak Ramon kan. Oke, kita mulai dari Medan. Ini terkait dengan kita hari ini akan membahas ada tiga, tapi 2 ini terkait dengan pernikahan yang gagal. Nah, yang pertama ini dari Medan, ini terkait dengan kematian seorang perempuan bernama Echa Tampu Bolon, ini 32 tahun. Iya, indekos di Jalan Pelajar ya. Indekos di kawasan Jalan Pelajar Medan, ini kayak tidak salah ini warga Belige ya. Iya. Warga Belige. Ditemukan tewas dan terduga pelakunya sudah ditangkap atas nama PSA atau Panji Satria, ini 25 tahun. Namun terungkap ya, belakangan baru terungkap ada beberapa hal yang sudah terungkap sejauh ini. Diduga ada skandal asmara. Ada skandal asmara di balik ini. Ada prostitusi online. Bisa juga, ada juga selentingan ke arah itu. Nah, yang tadi kita bilang pertama bahwa ada yang gagal nikah. Ini yang gagal nikah ini adalah Panji. Dua-duanya kan, Bang? Ya, tapi yang paling dekat itu Panji. Ya. Kan, Panji, 30 November. Panji itu 30 November ke 3 dia Desember. dia akan menikah, tapi akhirnya batal karena malamnya itu dia ditangkap. Tapi menurut keluarga itu tidak ditangkap, tapi dia menyerahkan diri katanya. Nah, ini rumit sih kasusnya, rumit. Iya, perkenalan mereka di satu aplikasi namanya Mice. Boleh lah kita bilang aja. Nah, dan di situ pertemuan mereka mungkin agak intens ya. Kemudian si Echa ini tahu Panji akan menikah, kemudian mengundang Panji untuk datang ke tempat dia, ke kosnya. Nah, kemudian di situ disebut-sebut terjadi hubungan seksual. Tapi katanya pengakuan si Panji katanya dia sempat menolak. Ya, cuman karena diiming-imingi uang. Iya, uang 1 juta. 1 juta kalau mau datang ke Indekos. Mau datang kasihlah uang 1 juta. Itu pengakuan Panji ya. Iya, datanglah dia. Kemudian di sana ada kayak bujukan, janganlah kau nikah. Oh, nggak bisa kau nikah, undangan udah disebar katanya kan. Nah, terjadi kemudian pertengkaran, ada tapi setelah ini katanya setelah week ya. Setelah week dia Panji minta mana janjimu yang ngasih 1 juta ya. Rupanya enggak kasih karena Panji tidak mau membatalkan pernikahannya, katanya seperti itu. Kan sama-sama enak. Iya. Nah, Panji sekarang sudah ditahan di Mapolresta Medan. Dan tadi reporter kita itu sempat mewawancarai keluarga dari Panji untuk mengetahui bagaimana sih duduk perkaranya dari sebelah mereka, karena sebelum katanya menyerahkan diri itu Panji ada bercerita banyak dengan keluarganya. Mungkin kita bisa lihat dulu. Keberatan sedikit lah, ada keberatan karena beritanya kan istilahnya dikatakan bahwa polisi menangkap kan gitu, dan sebenarnya nggak begitu kan gitu. Jadi di sini sebetulnya kejadiannya itu pengakuan si Panji yang ceritanya sama kita kan gitu. Karena gini, hari Sabtu itu kan mondar-mandir di sini polisi, kayak semuanya dia sembunyi kan gitu. Jadi terus orang balik hubungi, jadi saya datangin dia. Jadi saya tanya dia, memang dia awalnya nggak mengaku karena mungkin takut dia kan gitu. Nah, ini saya hanya melakukan ini katanya. Jadi begitu saya desak, saya bilang nggak perlu kamu harus, apa yang kamu perbuat harus kamu pertanggungjawabkan. Kayak gini aja, terus terang aja kau jujur apa yang terjadi. Nah, begitu
apakan sama kita, ceritakan, disitulah kita ambil sikap kan gitu. Apa yang diceritakannya gini, kenalan sama si Eca ini 1 bulan yang lalu di aplikasi online kan gitu. Nah, ketemulah mereka itu. Begitu ketemu, si Panji ini istilahnya macam ya kita katakan aja lah dulu, ini si Eca ini jual diri lah pertama, dibayarilah si Panji ini pertama. Bayar? Iya, bayar. Panji bayar? Bayar pertama ya, karena itu cerita si Panji. Tapi sesudah itu si Eca ini, entah 2 minggu sesudah itu dihubunginlah si Panji. Dihubunginnya, aku suka sama kamu begini. Nah, ketemulah. Saya nggak mau ketemu karena saya mau nikah, kata si Panji. Dipaksalah si Eca ini, udahlah ketemulah dulu kita. Nah, ketemu itu berbincang-bincang lah di situ. Di luar dulu tar ini. Kalau apa aku kasih nanti uang sama kamu. Kata si Eca. Asalkan kamu ketemu sama saya kasih uang. Nah, ditanyalah si Panji berapa? 1 juta. Ya. 1 juta. Oke, aku datanglah si Panji ini. Itu lahir Kamis. Ke sana, ya. Lahir Kamis 30 itu, tanggal 30. Nah, itu ketemu, berbincang-bincanglah mereka ini. Ngobrol lah mereka ini. Datanglah si Eca ini, ngapain kamu nikah? Sama aku aja. Posisi dalam kos ini ya? Ya, dalam kos. Oke. Nih, kita sama aku aja lah, aku suka sama kamu. Tak usahlah sama apamu, batalilah pernikahanmu itu. Kata si Panji Madia, nggak mungkin aku batalin. Saya kan udah ada undangan katanya. Nah, jadi sesudah itu entah apa-apa dirayu dulunya si Panji ini berhubungan badan dengan mereka. Ya, habis itu berhubungan badan, dimintalah si Panji tadi, dia kan mau pulang. Nah, aku mau pulang, mana? Nggak dikasih. Nah, baru aku kasih kalau kau batali pernikahanmu. Mungkin kata si Panji ini, gila kau, kan gitu. Nggak mungkin lah saya batali pernikahan saya, kan gitu. Nggak dikasihnya banyaklah omongannya. Dan singkat cerita, bertahan dia nggak ngasih uang ini. Aku mau ngasih ini, tapi kamu batali dulu. Sesudah kamu batali pernikahanmu baru saya kasih uang. Berapapun kamu minta aku kasih. Itu ya. Nah, si Panji ini emosi lah. Namanya istilahnya udah mengharap, dia udah apa kan gitu. Udah kecewa. Ya, entah kasar ngomong si Eca ini, katanya dimakinya si Panji ini. Nah, begitu dimakinya si Panji ini, marahlah si Panji kan. Nah, disitulah dicekeknya. Memang dicekeknya gini katanya. Dipiting ya? Iya, dipiting ya? Iya. Jadi baru diapain. Itulah kata si piting kepala ya? Iya, Panji. Nah, begitu itu cerita itu si Panji, udahlah. Saya bilang, nggak ada jalan keluar dan harus serahkan diri. Tunggu bang, itu dia dari piting, habis itu? Itu aja diceritain sama saya. Apa yang diceritain sama kita, nggak. Pigi. Tapi Panji nggak cerita kondisi. Kondisi masih bernafas. Berarti kondisi masih bernafas. Berarti ditinggal dalam keadaan apa, bernafas, nggak ada, belum mati gitu. Nah itu, cabutlah dia. Aku sandai pun gila. Mungkin dia ini juga masih kasihan, ya kan? Masih apalah dia, istilahnya mondar-mandir lah, mau menyelamatkan atau bagaimana? Rupanya ambil tindakan, udah cabut aja lah. Dia mungkin lagi emosi kan, juga kan, cabut dia itu pulang tak kemana. Itulah kejadiannya. Nah begitu diceritainnya kepada kita, itulah saya bilang, udah gini aja, lari pun kamu pasti dapat. Nah, baru saja kita dengar tadi pengakuan dari sepupunya si Panji. Dia atas cerita nama katanya. Pak Frans ya. Ya, Pak Frans. Jadi Pak Frans bilang tadi, Pak Frans berusaha meluruskan bahwa
Panji itu tidak ditangkap polisi, tapi pihak keluarga yang menyerahkan dia ke polisi. Karena katanya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lari pun kau nggak ada gunanya katanya kan. Pasti ditangkap juga. Iya, tapi dalam ceritanya wawancara tadi yang memang tadi Pak Frans meminta agar dia tidak divideokan tapi suaranya boleh direkam. Akhirnya kita luluskan dan kita tempel ke gambarnya ya. Nah, dari wawancara tadi terungkap lagi hal lain, bahwasanya menurut Pak Frans, dan itu pengakuannya Panji ketika setelah dia mencekik itu katanya belum masih hidup kabarnya kata dia. Apakah itu betul atau tidak mungkin nanti kita lihat ya. Tapi kita bisa hubungi reporter kita sekarang, ada Pak Freddy Budiman. Ya, ini langgaran micet. Enggak. Halo Freddy. Ya, selamat sore Bang Agus. Selamat sore. Tadi bagaimana Fred terkait dengan keterangan Pak Frans ya, sepupu dari Panji Satria. Ini tadi ada beberapa hal yang menarik yang kita dapatkan dari wawancara itu, hal yang sebelumnya tidak terungkap, bahwa satu, Panji menyerahkan diri, kemudian yang kedua, Echa itu usai pertengkaran dan berakhir dengan pencekikan, katanya belum meninggal dunia, masih bernapas. Bagaimana Freddy? Ya, baik Bang. Jadi kalau pengakuan dari Frans, sepupu dari tersangka Panji, yang diceritakan ulang oleh Panji itu, katanya dia itu emosi ya, karena sempat dijanjikan uang 1 juta, disuruh datang, dan dia sempat menolak. Kemudian ketika selesai berhubungan badan, ditagih uangnya itu malah tidak dikasih, sehingga dia itu emosi dengan ucapan korban juga yang meminta supaya tersangka Panji ini membatalkan pernikahannya. Padahal pernikahannya itu akan berlangsung 3 hari lagi. Jadi kejadiannya ini hari Kamis, dan Panji ini akan nikah pada hari Minggunya, Minggu paginya. Di situ nikah, akad, dan resepsinya. Dan tadi pengakuan dari keluarga bahwa Panji itu tidak ditangkap, melainkan diserahkan oleh keluarganya ke Polsek Medan Kota begitu. Jadi memang pada hari Jumat, kan kejadiannya itu tanggal 30 hari Kamis malam. Nah, pada hari Jumat itu polisi sudah seliweran, sudah mondar-mandir di sekitar rumah Panji. Sementara Panji itu tidak melarikan diri juga, dia berada di dalam rumah karena posisi dia juga sedang cuti mau menikah, jadi dia tidak ada kemana-mana. Jadi ketika polisi seliweran itu dia ada di dalam. Jadi sudah kedengaran lah bahwa polisi itu sedang mencari yang namanya Panji begitu. Jadi keluarga ini gelisah, makanya sepupunya bertanya ke Panji apakah dia melakukan hal itu. Awalnya dia membantah atau tidak mengakui, tapi belakangan dia mengakui bahwa dia telah menghabisi Echa. Echa ini dikenalnya melalui aplikasi kencan online. Itu sekitar sebulan lalu, dan di situ mereka kenalan, lalu bertransaksi untuk berhubungan seksual. Di situ Panji yang membayar, tapi kemudian 2 minggu setelahnya Panji mendapat Panji dihubungi kembali gitu. Tapi memang sepertinya setelah hubungan badan yang pertama kali itu sepertinya komunikasi mereka intens, makanya dihubungi kembali. Nah, dihubungi kembali lah si Panji ini, disuruh datang, diiming-imingi uang 1 juta, karena mungkin dia butuh uang, karena memang juga 3 hari lagi akan menikah. Dia pun datang ke sana. Itu tadi, setelah berhubungan badan, ternyata uang yang dijanjikan sekitar 1 juta tadi tidak diberikan. Makanya dia emosi. Jadi setelah dicekik itu, si Panji itu mengatakan korban itu masih hidup begitu. Nah, kenapa si Panji itu meninggalkan lokasi itu? Karena katanya sudah emosi. Kemudian sebelum dicekik itu, sebelum berhubungan badan, si Echa ini sudah bercerita bahwa pacarnya yang sebelumnya kita sebut-sebut itu
marga Ginting itu akan datang. Makanya setelah menceki Echa itu Panji langsung pergi, khawatir ketahuan dengan pacar si Echa. Jadi si Echa ini juga kabarnya memiliki pacar gitu yang akan datang, makanya si Panji pergi. Nah, itulah jadi pengakuan si Panji bahwa saat ditinggalkan itu dia masih hidup gitu. Fred, tadi sempat kita singgung soal aplikasi Kencan dan konten online, dan karena itu sudah terungkap, belakangan kan muncul lagi satu selentingan yang menyebut bahwa ada dugaan Echa ini apa ya dibilangnya, open apa namanya itu? Iya. Nah, open, mohon maaf lah ya, open BO katanya. Apakah itu benar? Karena si sepupunya juga bilang France gitu kan. Iya, karena katanya ada yang membayar dan sebagainya. Menurut pengakuan si Panji juga dia membayar kan awalnya. Iya, pengakuan si Panji kepada sepupunya ini awal mulanya ya dari aplikasi Kencan online itu. Dia memesan mungkin mencari-cari di aplikasi itu, nah ketemunya dengan si korban ini. Disitulah awal mula kenalan dan transaksi hubungan seksual yang dibayar ya. Panji yang membayar di awal, walaupun yang berikutnya Panji yang dijanjikan akan diberikan uang 1 juta. Gitu. Iya, berarti tadi hubungannya berapa lama? Satu bulan ya. Selama 1 bulan itu ya, apakah 1 bulan. sudah ada terungkap juga itu mereka berapa kali sih bertransaksi atau bagaimana? Atau sekali itu saja tapi kesannya sangat mendalam barangkali sehingga dihubungi kembali dan Echanya yang balik membayar gitu. Itu agak apa kita ya masih konsiusnya di situ tadi. Itu kan ini sudah dia ada keterangan dari kepolisian sendiri. Fred, ini kan langsung dari kepolisian, mungkin lebih lebih ini ya, lebih benar gini. Lebih real. Jadi kalau keterangan dari polisi memang belum ada keterangan lebih lanjut. Jadi polisi hanya baru membenarkan bahwa tersangka sudah diamankan, ditahan, dan sebelum pembunuhan itu ada atau terjadi hubungan badan antara korban dan tersangka ini. Tapi terkait siapa sebenarnya yang membunuhnya ini belum diketahui. Belum bisa diketahui nih, belum dijelaskan nih. Karena kan setelah si Panji pergi itu kan kondisi si Echa itu masih hidup. Kemudian datang si pria yang namanya Ginting, dan kedatangan si Ginting ini memang diakui oleh pemilik kos ya, anak dari pemilik kos yang menyebut yang pertama kali berteriak minta tolong itu adalah si Ginting. Tapi kalau cerita dari pemilik kos ini, si Ginting itu sebelum berteriak tolong ada jeda waktu. Jeda waktu itu dia sempat sekitar 2 kali mengambil air ya, menggunakan ember di luar kamar kos gitu. Ada sekitar 2 kali. Kemudian sepeda motor si Ginting ini juga diletak sekitar 15 meter dari halaman kos gitu. Tidak masuk. Tidak masuk gitu. Tidak masuk. Nah, kalau penuturan dari orang kos itu menurut mereka si Ginting ini sudah masuk lebih dulu gitu. Dan mengambil air gitu. Kemudian setelah itu baru berteriak. Makanya ada jeda ya? Ada jeda lah begitu. Berarti memang yang dikenal itu adalah si Ginting. Ginting ini disebut sebagai pacar dari si Echa. Tapi kalau emang dia nggak membunuh, iya. Apakah sejauh ini Freddy ada informasi kita bahwa ini kan kalau si Panji itu sudah ditahan, Ginting bagaimana? Apakah ada dimintai keterangan oleh polisi atau bagaimana? Karena dia terkait paut juga ini kalau dalam pandangan kita ya, karena ada pengakuan dari keluarga Panji bahwa usai pencekikan itu atau bisa dibilang pencekikan itu tidak mengakibatkan kematian kalau menurut Panji. Nah, artinya ketika Panji pergi dia masih hidup dan kemudian datanglah Ginting. Itu pengakuan dia ya. Iya, kedatangan Ginting kan diakui juga oleh pemilik kos, ya kan. Pemilik kos. Dan kemudian ada beberapa jeda gitu. Nah, spare waktu. Kalau kita bilang kaitannya kan, walaupun tidak kita kaitkan ke situ, adalah seperti benang merah di situ ya. Ada benang merah. Nah, apakah polisi sudah ada memeriksa Ginting sebagai saksi? Nah, kalau dari pengakuan dari pemilik kos
itu memang waktu saat kejadian itu pemilik kos ini kan nenek-nenek sekitar umur 60 tahun. Nah, di situ si Ginting ini langsung dibekap juga oleh si pemilik kos dan anak kos lain lah gitu kan. Suami dari anak kos lain, karena memang saat ditemukan itu korban itu bertelanjang dada, tidak menggunakan pakaian, pada bagian bawahnya itu ditutup selimut. Jadi karena pemilik kos ini curiga terhadap si Ginting, maka si Ginting itu dibekap dan dibawa ke kantor polisi gitu, tidak boleh pergi lah, dan akhirnya dibawa ke kantor polisi gitu, karena khawatir jika dilepas itu akan lari lah gitu. Makanya si Ginting sepertinya memang sempat diperiksa pada saat kejadian, tapi memang belum ada keterangan lebih lanjut sejauh mana keterlibatan pria yang disebut-sebut yang biasa dipanggil Ginting ini, Bang. Tapi yang pasti dia sempat dibawa ke Polsek Medan Kota gitu. Karena dia orang yang mengetahui, dan orang pertama ya. Kesaksian warga situ ya dia sempat beberapa kali ambil air gitu, dan sepeda motornya ditaruh di jauh dari kos gitu. Iya. Kabarnya Echa dan Ginting ini mau menikah juga ya, Fred? Iya, kalau dari penuturan pemilik kos yang diceritakan oleh korban itu, mereka berencana menikah pada bulan Desember ini, tapi ditunda atau gagal karena sepertinya warga dari Ginting ini tidak setuju dengan status korban itu, yang kabarnya itu seorang janda dan memiliki anak satu begitu. Ya, punya anak. Anaknya ikut di kos itu atau di tempat lain, Fred? Enggak. Jadi si Echa ini, si korban ini tinggal sendirian. Anaknya sepertinya di kampungnya, di Balige, Bang. Jadi kalau pengakuan si Echa itu kepada pemilik kos, dia bekerja berdagang online ya. Baju atau apa gitu yang dijual secara online. Oke. Baik. Baik, Fred, ada lagi? Ya, semoga aja kasus ini terungkap oleh kepolisian ya. Jadi cari yang benar yang mana gitu. Ya mungkin bisa kita follow up lagi, Fred, terkait dengan terutama kasus pembunuhan keterlibatan. Apakah ada keterlibatan atau tidak terlibat atau dari Ginting tadi ya? Karena ada misteri di situ, pengakuan yang berbeda dari pihak keluarga Panji bahwa ketika itu dicekik dia masih bernapas. Nah, apakah info lain satu lagi, Fred, mungkin menarik nih, pernikahan dari Panji sendiri batalkah atau bagaimana? Iya, pernikahan antara Panji dengan calon istrinya itu batal, Bang. Jadi batal, memang ya. Seharusnya mereka akad nikah dan resepsi itu pada hari Minggu ya, hari Minggu kemarin. Tapi pada Sabtu malamnya sekitar pukul 23 si Panji sudah diserahkan ke polisi gitu, karena dugaan pembunuhan. Nah, pembunuhannya ini kan itu terjadi pada tanggal 30 November. Nah, seharusnya dia nikah pada minggunya gitu. Jadi harus dibatalkan lah. Mau tidak mau. Oke. Baik, Fred, terima kasih. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Selamat sore. Baik, Bang. Selamat sore, Bang. Terima kasih. Ya. Nah, itu batal nikah katanya. Batal lah ya kalau kayak gitu. Tapi kan banyak juga seperti yang biasanya kan ada. Tapi biasanya nikah aja kalau perempuannya mau ya. Iya, ini kan keluarganya mungkin berpikir kan kasusnya apa. Biasanya kan ada seperti itu kan. Kasusnya mungkin berbeda, entah begaduh, entah apa. Bahkan mungkin yang obat terlarang pun masih ada yang tanda kutip dimaafkan oleh keluarga. Kayak kemarin kan juga ada akhirnya akad nikah di penjara kan? Di masjid penjara. Iya, masjid penjara. Apa polsek. Itu kan gara-gara berantem atau tawuran atau apa? Tawuran mungkin. Tawuran pernah, kemudian obat terlarang juga pernah ya. Yang itu di Polres kemarin. Tapi pembunuhan yang menyangkut perempuan dan aplikasi aplikasi itu akhirnya nggak beres suamiku ini kan, mungkin seperti itu ya. Tapi bahaya juga sih ya. Iya, makanya emosinya cekik kan. Orang tua mana yang mau kalau gitu. Aku pun kalau anakku kayak gitu batal. Ya kan. Oke, itu yang pertama kita ke Medan, kemudian ini kita beranjak ke Tarutung ya, Tarutung Tapanuli Utara.
terkait dengan batal nikah juga. Cuman tidak ada pembunuhan. Tidak ada pembunuhan, tapi ini tak kalah, kalau Seru, menurutku tak kalah sadisnya nih, karena meninggalkan luka psikologis yang barangkali akan terbawa sampai bertahun-tahun kemudian. Kalau di badan nggak ada ya lukanya? Luka nggak ada, di hati Mak, lukanya ini. Luka dalam ya? Luka dalam nih berat ini, kayak gini. Cipai nih ya. Mungkin ada, janganlah cipai terus. Kasihan dia. Ya, ini sudah sampai di altar. Sudah sampai di altar gereja, dan kalau dalam adat agama dan adat lah ya, agama adat Batak dan agama Kristen begitu, sudah sampai di altar itu tinggal Bapak Pendeta menyampaikan pertanyaan, kalau kita apakah akan nikah ya? Iya, akan nikah, kalau di Islam akan nikah, apakah kau mencintai calon suamimu, kan? Dia sontak bilang. Nah, jawabannya adalah saya tidak mencintai calon suami saya. Saya tidak mencintai. Ditanya sampai 3 kali, mana tahu silap ya kan? Iya. Tetap jawabannya sama. Nah, akhirnya dibatalkanlah pernikahan. Perjodohan ya? Kabarnya seperti itu. Ini perjodohan, dan ini terungkap dugaan terungkap bahwa apa yang menyebabkan si perempuan ini namanya siapa namanya? Si Katrina ya. Siapa? Ini antara Nenggolan dan Limbong ya. Yang perempuan, yang laki-laki itu Limbong, yang laki-laki yang perempuan Nenggolan. Nah, info-info yang beredar itu si perempuan ini punya pacar dan barangkali masih mencintai pacarnya ini gitu. Dan ini diungkapkan oleh kepala desa tempat mereka tinggal. Mungkin tidak mau disebut namanya. Iya, ada siapa, nanti kita tanya lah. Tadi kita wawancara dengan kepala desanya, apa sih kira-kira yang menyebabkan si pengantin perempuan ini sampai menyebut tidak mencintai calon suaminya. Barangkali kita lihat dulu. Dan boleh dijelaskan Pak Kades, artinya kan kedatangan si perempuan ke daerah Pak Kades, pasti Pak Kades tahu juga. Memang apakah ada persoalan mereka atau gimana Pak Kades? Ya, saya tahu atau informasi dari masyarakat di kegagalan pesta diakibatkan katanya ada mantel lagi yang dikasihi si pengantin perempuan. Itu aja. Oh, berarti awal persoalannya itu mantannya ya? Iya, mantan. Informasi yang dihimpun dari masyarakat. Oh, jadi artinya terikat. Masih terikat dengan mantannya begitu ya? Iya. Nah, Pak Kades, ini kan sempat viral Pak Kades, dan Pak Kades pastinya mengikuti hal terakhir yang diperoleh oleh keluarga, misalnya diskusi antara si pihak perempuan dan laki-laki dalam acara pesta itu. Apa kesimpulannya Pak? Ya, dalam kesepakatan tokoh adat di desa, sesuai aturan, karena si perempuan yang nolak. Iya. Jadi dari desa kita mengharapkan, karena orang itu si cewek yang ingkar dalam pertujuan tersebut, maka orang itulah yang kena denda di hari itu. Jadi itu atas kesepakatan kedua belah pihak antara keluarga Nenggolan sama Limbong, dihitung biaya 104.450.000. Tapi terjadilah kesepakatan kedua belah pihak, jadi ujungnya terbayarlah 60 juta. Kira-kira gitu. Tapi Pak Kades, itu sudah sebuah adat ya, artinya tradisi di sana, kalau ada yang ingkar janji harus bayar gitu juga, atau gimana Pak Kades? Iya. Pak Kades, itu udah kesepakatan kedua belah pihak. Oke. Yang benar nyata memang yang ingkar perempuan. Jadi sesuai jumlah atau dana yang dikeluarkan pihak laki-laki, ya itulah terjadinya dendanya 60 juta kira-kira gitu. Oh, jadi Pak Kades, setelah acara itu apakah langsung
setelah acara pernikahan itu atau pemberkatan itu pihak perempuan langsung pulang dari gereja atau masih sempat berbincang di halaman? Setelah siap kesepakatan dinda itu langsung selamanya udah pulang. Itu aja. Artinya si pengantin perempuan ikut juga di halaman waktu itu Pak Kades? Kalau pengantin perempuan nggak ikut. Oh, sudah langsung pergi setelah. Diamankanlah di satu rumah. Diamankanlah di salah satu rumah warga. Oke Pak Kades. Nah, kalau seperti ini Pak Kades, kan tentu kan karena ini mengikuti proses-proses dan tahapan yang sudah jelas, makanya ada sistem denda seperti itu. Nah, kalau si laki-laki ini Pak Kades, setahu Pak Kades, apakah dia sudah lama pacaran dengan siapa ini, si perempuan? Kalau informasi yang ku dengar sekitaran 4 bulan. 4 bulan, masih sumur jagung ya Pak Kades? Iya, masih sumur, masih kira-kira gitulah, masih sekitaran 4 bulan. Tapi artinya si perempuan ini Pak Kades karena dipaksa orang tuanya kah atau gimana Pak Kades? Sementara dia masih punya ikatan dengan perjodohan kan? Apakah karena ya, kalau yang artinya perjodohan itu kan ketika pihak laki-laki sama perempuan yang menjodohkan, ini dari pergaulan orang itu ketemunya. Suka sama suka. Suka sama suka ya. Tapi suka sama suka. Tapi ada informasi bahwa si orang tua perempuan ini yang memaksa putrinya untuk menikahi si laki-laki. Kayaknya kalau informasi punya enggak ada. Enggak ada ya, malah suka si sama suka. Tapi si perempuan punya mantan itu ada ya. Kira-kira gitu. Informasi yang ku dengar adalah mantan ini si perempuan warga Sitanggang, katanya satu pekerjaan gitu ya. Satu kerja juga di rumah sakit. Oh. Katanya orang itu. Sama-sama P3K mungkin itu ya, Pak Kades. Sama-sama P3K di rumah sakit Tarutung. Satu rumah sakit lah dibilang. Pak Kades, kalau sekarang itu gimana kondisinya sekarang? Apakah ada mayem di kampung kita atau sudah si laki-laki sudah mulai kegiatan biasa atau gimana? Kalau pihak si laki-laki kebetulan warga kita ya aktivitasnya kembali seperti semula. Nah, itu dia. Ini lebih rumit lagi sebenarnya ya, karena sudah di altar dan akhirnya batal nikah gitu ya. Panjang nama saya. Iya. Tapi untuk lebih jelasnya kita berhubungan dengan reporter kita di sana, ada Bung Maurits Pardosi. Halo Bung Maurits. Ya. Bagaimana Bung Maurits? Bagaimana Pak Kades? Pak Kades. Iya. Selamat sore Bang Bagus. Iya, selamat sore. Halo Maurits, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak itu kan tapi tadi ada beberapa yang sudah diungkapkan oleh Pak Kades ya. Iya, dan kalau dalam adat Batak itu kan banyak ya tahapan-tahapan itu. Kalau saya tidak salah itu 5 atau 6 itu ya. Ada martumpol, ada apa dan sebagainya. Nah, kenapa justru pas di hari-harinya depan altar gereja itu dia baru bilang tidak gitu loh. Ada intimidasi dari orang tua. Iya, dan satu lagi tadi katanya menurut Pak Kades tadi tidak ada perjodohan. Tidak ada perjodohan. Nah, itu bagaimana? Ada pembingungan di sini, Maurice. Gimana sebenarnya? Ya, kita sudah mendapatkan 2 informasi ya. Pertama kemarin bahwa pendeta mengatakan bahwa pendeta dan agama dan adat di kawasan masih masih hubungan tempat yang lain. Oh iya. Maurice, suaranya agak terpatah-patah. Kalau videonya dimatikan saja nggak apa-apa. Suaranya juga. Iya. Ya, halo. Yang pertama dari pendeta dan juga dari pihak desa. Pendeta sudah
Masih terputus-putus, Morris. Sinyal ya? Sinyal kayaknya. Udah ini putus dah. Ya, sudah putus beneran. Ya. Orang itu maaf Moritz, Rich, suaranya masih putus-putus. Kalau bisa videonya mungkin dimatikan saja. Suara aja kita ambil. Ya. Karena enggak. Iya, coba. Tes. Sudah bisa. Nah. Agak kencang nih. Oke. Ya, lanjut, Morris. Yang pertama kan dari pihak pendeta itu sudah dijelaskan bahwa antara agama dan budaya di sini, kebetulan mereka Kristen, itu amat dekat. Ya. Artinya persiapan itu sudah matang. Nah, dalam tradisi Batak itu ada mertupul. Ya. Artinya mertupul itu disitulah memastikan. Bertupul artinya memastikan niat mereka apakah iya atau tidak. Ya. Dan itu melibatkan para penatua adat dan juga perwakilan dari masing-masing mempelai. Artinya pihak perempuan akan membawa orang-orang yang dituakan atau perwakilan mereka, dan juga begitu juga dengan laki-laki. Ya. Yang berikut selain bertupul juga mereka juga membicarakan. Ya, Morris, dengan kata lain, kalau ada yang berkeberatan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki, pada sesi martupol itulah disampaikan gitu ya. Halo? Putus lagi kah? Yang agak susah dibalikin. Ini gara-gara gagal nikah ini, makanya jadi kayak gini. Morris pun gagal ini. Morris pun gagal menyampaikan sesuatu ini. Iya kan, kemarin juga di sana susah. Iya. Halo, Morris. Morris. Bisa, Bang? Ya, bisa. Tadi udah bagus. Nah, tadi pertanyaannya, jika memang ada yang berkeberatan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, disampaikan pada saat martupol itu ya? Iya, dan selain itu juga sebagai bentuk keseriusan itu mereka akan berbicara tentang mahar ataupun semacam tanggung jawab moral mereka sebagai yang meminta perempuan dengan sejumlah uang begitu. Sinamot. Jadi ada semacam sinamot atau sinamot. mahar. Jadi di situ kan sudah jelas juga. Baru yang berikut selain itu dari pihak gereja juga sudah mempersiapkan mereka dengan berbagai kursus serta ada acara madua, karena kedua-duanya kan tidak dari satu agama. Yang satu itu datang, yang perempuan itu datang dari agama yang berbeda dengan yang laki-laki ini. Nah, artinya harus disatukan dulu persepsi mereka karena akan menikah di agama yang dianut oleh si laki-laki. Ya. Jadi artinya mereka harus dipastikan adalah orang yang dewasa dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Nah, proses ini juga berlanjut lagi. Sebelum pernikahan, mereka juga masih ditanyai dan menandatangani akta pernikahan di ruang konsistori atau semacam ruang persiapan sebelum ibadah. Jadi kan di gereja itu kan bisa kita posisikan bahwa di samping kiri kanan altar itu ada ruang di situ, dan mereka akan membereskan administrasi mereka, termasuk juga untuk kemungkinan besar, dan itu yang akan dibawa ke capil, catatan sipil, akta pernikahan, karena itu biasanya langsung berbarengan itu ketika ada yang menikah, orang capil pun langsung biasanya datang ke sana. Tapi nggak tahu kita posisinya di sini, tapi yang pasti akta pernikahan itu yang akan dibawa ke capil menandakan bahwa mereka sudah melakukan pernikahan. Sampailah tiba di depan altar, dan itu yang membuat orang kebingungan karena yang hadir pada waktu itu adalah lengkap dari pihak perempuan itu ayah dan ibunya. Karena pendeta menanyakan juga bahwa ada seorang ayah yang berada di kursi roda, menanyakan apakah dia orang tuanya atau tidak. Ternyata si ayah yang ada di kursi roda itu mengatakan, saya ayahnya, begitu. Jadi secara jelas bahwa kedua orang tua si perempuan hadir di sana. Berbeda dengan si laki-laki kan karena cuman ibunya saja yang tinggal.
juga hadir di sana. Artinya lengkap sebagai sebuah keluarga yang Kristen lah begitu. Dan pendeta akhirnya menyampaikan apa harapan mereka di depan altar, karena selain mereka menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, ya mereka juga harus dipersaksikan oleh banyak orang, karena ada dua arah, vertikal dan horizontal. Vertikalnya ke Tuhan, horizontalnya kepada sosial. Jadi pertanggungjawaban itu kepada Tuhan dan kepada sosial, dan itu sudah dipenuhi secara detail dan juga baguslah. Tapi ketika memang ini disampaikan, ditanya oleh pendeta, apakah engkau mencintai suamimu begini-begini, lah dia menjawab tidak. Nah, inilah yang membuat persepsi banyak. Sampai saat ini memang harus kita akui bahwa kita masih berupaya keras untuk bertemu pihak laki-laki maupun pihak perempuan untuk mengetahui secara jelas sebenarnya apa di balik ini, karena yang mengerti perasaan mereka kan adalah mereka sendiri juga, Bang. Hanya mereka sendiri yang bisa menjawab ini. Jadi dan sampai sekarang memang belum ada jawaban, entah klarifikasi. Kan dulu yang di Medan itu yang sempat viral itu langsung ada itu klarifikasi. Siapa ya yang ibunya sampai teriak-teriak di di HKBP kalau nggak salah pada waktu itu, tanpa harus menyebut nama sebenarnya, tapi begitulah kira-kira. Tapi sampai sekarang mereka nampaknya memilih diam, dan juga kita coba untuk koordinasi dengan kepala desa, karena apapun ceritanya kan bicara tentang keluarga juga harus mendekati perangkat desa juga, Bang. Jadi kita coba beliau untuk memberikan wadah kepada kita supaya si laki-laki maupun si perempuan lebih leluasa dan juga jangan menyisakan luka lagi di hari depan, kan begitu. Betul. Yang jadi pertanyaan ini, secara administrasi mereka udah clear berarti ya? Sudah menikah atau belum itu? Nanti mana tahu janda kan langsung? Ya, sudah sah menikah atau belum? Kalau untuk administrasi ya? Sebenarnya kan kalau dia cara di gereja, Bang, ya, secara boleh kita katakan sebenarnya itu peneguhan, Bang. Artinya sebelum pernikahan sebenarnya sudah clear mereka sudah harus saling mencintai begitu. Jadi itulah masih kita bingung, karena biasanya misalnya kalau di Katolik itu langsung disonding oleh capil, Bang. Makanya biasanya kan ketika ada acara pernikahan orang capil juga sudah langsung datang ke sana. Karena kalau di Islam kan, itu kan ada namanya akad nikah ya. Akad nikah itu ada kadinya di situ, ada saksi-saksi. Di situ kita tangan. Sebelum kadi itu ada namanya akad nikahnya ya, aku terimakan akad nikahmu segini. Terus ditanya sah. Kalau udah sah, salaman, itu sudah suami istri. Tapi kalau belum itu artinya belum gitu. Nah, belum disahkan sebagai suami istri. Makanya aku tanya, ini apakah mereka sudah sah atau belum, Moris? Secara administrasi. Kalau secara administrasi pasti sah. Berarti karena sudah tandangani. Berarti status jandanya? Berarti sudah status suami istri mereka? Kalau administrasi, Bang, kalau melihat itu ya, menurut kita ya, tapi belum tahu juga karena mana tahu capilnya nggak datang ke sana kan, dan itu bisa langsung aja diselesaikan di situ. Tetapi secara Kristiani itu tidak sah, Bang. Dan karena pendeta kemarin mengatakan pernikahan Kristiani itu adalah pernikahan yang sakral dan seumur hidup begitu. Jadi artinya bisa saja dari sisi administrasinya mereka sudah menandatangani supaya tidak ada keraguan juga, tetapi ketika itu berbicara dengan sakramen ataupun keagamaan itu tidak sah, dan makanya pendeta mengatakan ini batal, katakanlah demikian, membatalkan pernikahan itu tidak dilanjutkan lagi, Bang. Berarti statusnya masih lajang lah ya? Sepertinya masih lajang, kembali lagi ke sarang masing-masing. Moris, itu tadi dalam wawancara dengan Pak Kades tadi ada tersebut bahwa si perempuan ini memiliki Natalia Nainggolan ini, ya, memiliki pacar lah katakan gitu ya. Nggak tahu apakah mantan atau masih marganya si Tanggang ya. Apakah kita dapat informasi sejauh ini, Moris, apakah ada hubungannya nggak kira-kira dengan Pak Sitanggang ini yang disebut-sebut satu kerjaan sama dia? Bidan ini ya, Riz ya? Di rumah sakit. Kalau penjelasan Kadis tadi jelas itu bahwa yang dimaksud itu adalah Sitanggang kan. Jadi mereka sama-sama P3K dan ternyata hubungan mereka juga masih ada. Artinya dikatakan mantan kan karena direncanakan akan menikah dengan siapa ini, Pak? Si Limpong ini kan. Padahal hatinya berkata tidak kan. Akhirnya
cinta mereka kandas di depan altar lah begitu. Sedap judulnya tuh. Cinta kandas di depan altar ya. Oke. Berarti selama ini perempuannya cuman diam ya mungkin ya. Mungkin nggak mungkin melawan orang tua. Tapi kenapa kalau di itu lebih sakit itu lagi di sini ya? Itu terlalu apa ya? Ekstrim, terlalu ekstrim lah menurut gue ya. Kalaupun mau tanda kutip melawan lah gitu ya, tidak sepakat ya di martupol itu ya, Riz ya. Iya bisa masih memungkinkan itu. Atau lebih terhormat saya pikir Bang, kawin lari di dalam tradisi itu kawin lari kan. Artinya mereka akan menggarap adat nanti ketika ada hal seketika orang tuanya sudah merestui mereka. Jadi sebenarnya dalam pernikahan Batak itu sejauh yang kita tahu Bang, itu masih demokratis Bang. Artinya pilihan itu memang benar-benar dari si anak, bukan perjodohan. Iya. Dulu kan dalam tradisi harus menikah dengan pariban kan. Ya. Tetapi memang di sisi lain agama juga mengatakan jangan, karena mereka juga belajar dari secara biologis. Ternyata yang berpariban itu akan menghasilkan kemungkinan ya, berpeluang menghasilkan keturunan ada yang cacat begitu atau begitulah Bang. Jadi kan itu juga bagian dari keterbukaan sebenarnya. Makanya ya, tapi nggak tahu juga kita bagaimana situasinya yang sebenarnya karena kita belum berbicara kepada kedua orang ini. Tapi mungkin mereka seharusnya lebih bijaksana ya, kawin lari aja. Nanti ketika mereka bisa direstui, punya anak, punya keturunan, mereka memohon maaf kepada orang tua dan sekaligus membuat adat di sana, menggarap adat namanya Bang. Ya berarti kawin lari dalam pemahaman adat Batak itu berbeda dengan kawin lari dalam pandangan umum nih. Bukan kawin lari. Ya, kawin istilahnya itu kawin lari, tapi ada adat itu, bukan kawin lari kayak orang umum gitu. Bukan umum kan dilarikan gitu, ini bukan. Iya. Terakhir mungkin Morris, situasi di kampung itu sekarang bagaimana, Morris? Kedua belah pihak keluarga. Kedua belah pihak keluarga apakah aman-aman saja atau ada apa namanya ya, bisa dibilang agak panas karena masih ada kecewa. Bagaimana Morris situasi terakhir? Iya, menurut Kadis tadi Bang, bahwa situasinya sudah normal kan, karena pembicaraan antara kedua belah pihak itu sudah clear lah pada waktu itu dengan adanya denda yang tadi, yang dihitung awalnya 104 juta, lalu tawar-menawar, biasalah tarik-menarik, ulur kan, akhirnya kena ke 60 juta. Dan setelah itu deal, artinya pembicaraan soal itu sudah selesai oleh tetua adat. Maka pada waktu itu si mempelai perempuan itu tidak ikut lagi berbicara di halaman rumah karena menghindari konflik juga kan. Gitu. Jadi sampai sekarang katanya masih adem ayem, dan si laki-laki sudah mulai dengan aktivitasnya sebagai guru begitu Bang. Oh, yang laki-laki guru ya? Guru Bang. Oke. Baik Morris, terima kasih laporannya. Mungkin kita tunggulah itu tadi, karena itu belum terjawab hal yang terpentingnya sebenarnya, kenapa sih dia mengatakan tidak mencintai gitu. Tapi itu hanya bisa dijawab oleh yang bersangkutan, tidak bisa oleh keluarganya, oleh Pak Kades dan sebagainya. Karena sebelumnya juga orang itu sudah pacaran katanya 4 bulan. Katanya sudah jumpa 4 bulan ya. Menurut Pak Kades itu suka sama suka sih, bukan perjodohan katanya. Ya, barangkali itu Morris. Iya. Terima kasih Morris. Selamat sore. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Daniel, selamat sore Tribuners. Iya. Itu dia. Belum terjawab sebenarnya. Itu ya memang perempuannya. Itu hanya bisa dijawab oleh perempuan. Kak Natalia Nenggolan. Kenapa? Ya. Apalagi culo-culo ya, culo-culo ya. Culo-culo. Apakah dia masih mencintai Pak Sitanggang atau bagaimana, ataukah ada apa? Kalau dilihat Pak Sudarman Limbong lumayan tampan juga ya kan, guru lagi, ada pekerjaan tetap yang terhormat bisa kita katakan ya. Iya, cuman ya bingungnya perempuannya kenapa kan? Dia nggak mau ngaku ya. Dan menurut keterangan Morris tadi ada banyak tahapan yang sudah dilalui, dan itu kayaknya kalaupun mau menolak ya menolak di situ gitu loh. Aku pernah juga ada kawan bukan aku yang kawan ya kan,
Nah, jadi pengalamannya bahwa di sesi Martupol tadi ada ketika dihadapkan dalam situasi Martupol itu ada orang lain yang datang mantannya menyatakan keberatan gitu. Di situ gitu. Apakah ada yang keberatan dengan ini? Aku katanya kan. Jadi terjadi pembicaraan lain di situ gitu. Nah, waktu itu kebetulan si perempuannya itu tidak berhubungan lagi dengan si laki-laki. Jadi ketika laki-laki, ya, jadi ketika laki-laki itu bilang aku keberatan, nggak jadi masalah. Perempuannya bilang, udah itu memang mantan pacarku, cuma aku nggak lagi sama dia kan. Nah, seperti itu. Itu selesai jadinya. Selesai. Nah, maksudku kenapa hal seperti ini, andai kata memang dia tidak mencintai, kenapa tidak dibilang di situ kan gitu loh. Kan? Iya, kenapa dibilang pas di depan altar? Tinggal kalau kita di Islam tinggal bilang cuman atur kadi sah ya, tinggal salaman kan sebenarnya, ya kan. Makanya membagongkan juga ya. Membagongkan, makanya ya kita masih menunggu lah ya. Tadi Morris sampaikan di luar acara ini, Morris sampaikan bahwa dia dan kepala desa akan mencoba untuk datang ke keluarga, baik keluarganya pihak perempuan Natalia maupun Sudarman Limbong itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita juga, kembali lagi ke Medan. Kalau ini nggak gagal, ini gagal lolos. Nah, tapi masih ada juga kebingungan di kasus ini. Seorang laki-laki ini berusia 60 tahun, namanya Wardani Ibrahim. 60 tahun ya? Iya, 60. Divonis pidana mati oleh hakim pengadilan negeri Medan tadi sore, karena dia diputus bersalah karena terlibat dalam perkara narkotika. Dia dianggap sebagai perantara narkotika dan lumayan banyak, memang 43 kilogram, 1,5 goni beras nih. Enggak lah ya, 3 goni. Tapi lucunya kayak gini sih. 4 goni kalau yang 10 kilo ya. 4 goni. Lebih lah 4 goni 3 kilo ya. Nah jadi dia padahal kurir juga ya, Bang? Iya, kurir. Kan perantara. Katanya dalam pembelaannya dia itu hanya dititipin gitu. Itu kita bingung. Dititipin oleh seseorang bernama Sopian alias Tulang bin Yusuf Ibrahim. Ada orang mau nitip barang nih 1 malam aja gitu. Di rumahnya. Nah, persoalannya kau ini tahu nggak? Tahu barang yang dititip itu apa, itu masalahnya. Kalau nggak tahu. Jadi si Tulang ini gimana? Si Tulang kayaknya di apa yang lain, mungkin di persidangan yang berbeda nih kayaknya. Nggak satu BAP ya? Kayaknya nggak. Kita lihat dulu videonya. Kita dapat videonya nih. Dakwaan pertama, 2. Menghukum terdakwa sebagai karena dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa pelanggaran. 4. Menetapkan barang bukti pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa terdakwa tidak sidang karena telah didakwa dalam pertama sebagaimana termaktub dalam putusan ini. Menimbang bahwa stabil telah benar keterangan terdakwa sebagaimana termaktub. 3. Narkotika golongan 1 dalam bentuk tahanan yang beratnya lebih 5 gram. 4. Permukaan jahat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan tidak pidana. Menimbang bahwa perbuatannya menimbang bahwa oleh karena terhadap barang bukti majelis hakim akan dari Ibrahim alias Ibrahim tersebut di atas telah terbukti rasa dan meyakinkan bersalah melawan tindak pidana perbuatan jahat dan melawan hukum menerima. Rupanya ini juga yang nelpon rupanya. Iya, salah. Ini nelpon si Tulang. Ada yang nitip. Ada yang kan nitip, 1 malam aja. Iya. Tapi cuma ada yang komen ini di apa kita nih. Aku nggak ngerti juga nih. Beritaku saya ingat semua katanya. Hah?
Berita kau sengit semua. Dibenahi dong. Ikhlas tanpa tipu muslihat kalau mau naik berita. Maksudnya apa ini? Nggak tahu. Sengit semua. Ya memang peristiwanya seperti itu. Apa yang mau ditipu muslihat nih? Kalau mau naik berita, nggak jelas nih. Wahyudi Permana nih. Ya memang kita cuma bacakan. Peristiwanya kan datang sama kita nih. Bahwa ada kecuali orang, kita buat sendiri peristiwanya. Iya, kita karang-karang kan. Ini kan enggak nih. Udahlah. Dan itu memang ada. Kadang banyak juga orang-orang kayak gini banyak nih memang. Nah, maklumi aja lah. Oke, kita hubungi reporter kita. Ada Edward. Kok main rambut main Wat ke samping gitu. Sebaknya beda wah. Oke, gimana Wat? Kasus tadi ini hukuman mati ya? Hukuman mati, Bang. Wow. Tadi kita sempat menyangka bahwa dia yang dititipin, ternyata dia yang nitipin ya. Iya, Bang. Bagaimana Wat? Apanya Wat? Kronologisnya nih. Iya, Bang. Tadi dalam persidangan majelis hakim yang diketuai Dahlan tadi kan menghukum Wardani Ibrahim dengan hukuman pidana mati, Bang. Menurut hakim, si Wardani ini memiliki narkotika sebanyak 43 kg sabu itu bersalah dan sesuai dengan pasal yang diterapkan yaitu 114 ayat 2, Bang. Nah, dalam kasus ini juga kan di dalam hal memberatkannya ada bahwasanya terdakwa bersama dengan jaringannya yang merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Nah, jaringannya tersebut yakni Sofian dan Acong, Bang. Dalam dakwaan itu si Acong masih DPO dan si Sofian alias Tulang ini kemarin sudah diputus juga di PN Medan dengan pidana mati juga, Bang. Mati juga. Iya. Berarti beda PAP ya. Padahal si Acong si Tulang ini yang dititipin ya. Tapi mereka benar, Bang. Ya tapi mereka dalam satu apa namanya? Satu komplotan ya. Iya. Satu jaringan. Jadi si Wardani ini sempat nelpon si Tulang mau nitip sabu nih, Bang, sama satu malam. Nah, kalau dalam BAP yang saya tangkap bahwasanya si Sofian inilah yang mencincang barang sabu itu, Bang, sehingga ditangkap oleh BNN. Punya peran masing-masing ya. Punya peran masing-masing, Bang. Ini Pak, ini jaringan internasional ya? Bisa dibilang seperti itu, Bang, karena barang narkotika juga besar juga, Bang. 43 kilo ya. Tapi itu masih apa ya? Kayaknya udah ringkis gitu masih ini juga. Sebelum ini apakah dia memang apa ya? Memang sudah pernah terlibat kasus-kasus serupa atau bagaimana, atau baru kali ini ketangkap dan langsung 43 kg seperti ini? Yang sejarah dari yang saya ikutin sidangnya, Bang, baru kali ini, Bang, si Sofian dan si Wardani ini, Bang. Baru kali ini ya? Baru kali ini, Bang. Oke. Tanggapan dari mereka bagaimana, Edward? Dari pihaknya Pak siapa namanya tadi ya? Sofian ya? Bukan Ibrahim. Wardani, Bang. Pak Wardani. Apakah menerima atau apa namanya? Banding? Bagaimana? Nah, itu tadi sempat majelis hakim menanyakan kepada penasihat hukumnya. Maksudnya penasihat hukumnya dari Pos Bakum menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu, Bang, untuk mengajukan upaya banding tadi. Sekarang ini barangnya memang barang dia atau dia pun juga dititipin orang gitu? Dari dalam dakwaan itu yang kita ketahui bahwa si Wardani ini nerima dari si Acong, Bang. Acong lah kepalanya ini, tapi masih DPO, Bang. Barangnya ini apakah dari luar negeri? Dari Malaysia barangkali? Tidak terungkap dalam sidang? Atau bungkus-bungkus teh gitu kan? Itu kan dari luar ya, biasanya kan dari luar. Di dalam bungkus teh merek Cina gitu sih, Cina Bang. Itu berarti. Dari Cina juga berarti Asyong ini lah ya. Asyong ini domisili di mana? Belum diketahui identitas saya, Bang. Bukan orang Medan ya, Edward? Bukan, Bang, orang Aceh terdakwanya, Bang, sama si Sofian juga. Asyong ya? Panggilannya aja kayaknya mungkin ya, biar nggak terdeteksi ya. Memberatkannya berapa? 30 bungkus ya? Iya. Ini tangkapan BNN ya berarti ya? Tangkapan BNN, Bang. Oke. Siapa tadi satu lagi? Si Tulang. Sofian ya. Sofian sudah dihukum terlebih dahulu. Sudah, Bang. Di PN Medan divonis mati
dan ingkrah di PT Medan juga hasil bandingnya mati, Bang. Berarti sama juga. Berarti sama juga siapa tadi, udahlah nggak usah banding, mati juga ya nanti pikirnya kan. Karena kalau menurut perkara narkoba biasanya agak jarang ya. Untuk Asyong sendiri seperti apa perkembangannya? Ini kan udah lama juga nih Asyong nggak dapat ya. Si Acong itu, Bang, ya. Acong juga belum sempat dibahas di persidangan, Bang. Makanya masih di dalam dakwaan juga masih DPO dia. Makanya lama kali ini ini tanggal 2000 tahun 2022 loh. 2022 berarti sudah hampir 1 tahun ya. April lagi. Yang menangani BNN, berarti yang mengejar Acong ini BNN ya? Iya, benar, Bang. Oke. Baik, ada lagi, Nil? Itu lagi. Aman lah kita. Cuman lucu juga, udah lama juga 1 tahun nih, 1 tahun lebih ya. Atau udah keluar entah kemana gitu. Kita doakanlah Pak siapa tadi namanya, Wardani Ibrahim baik-baik di penjara lah ya. Ya, bertobat lah. Karena udah 60 juga 60 hukum mati. Ya gimana lah, makanya jangan main-main narkoba. Iya. Jangan mau instan lah. Kayak kita orang Sunggal, Bang. Hah? Gitu ke rumahku. Oke, baik Edward, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, terutama dari siapa tadi ya? Acong. Mana tahu udah ketangkap ya. Baik, terima kasih Edward. Selamat sore. Terima kasih Bang Agus, Bang Daniel. Hukum mati, Mak. Tapi kalau udah semuanya ya jangan beda-beda kan. Iya pasti. Kalau udah di atas masa 40 kilo. Ya artinya si Acong ini pun kalau ketangkap ya ini juga. Ya lah, nggak usah di persidangan lagi, langsung aja kan. Tadi pengacara mengatakan pikir-pikir. Jadi pikir-pikir apakah dia berpikir apakah mau banding atau enggak. Kayaknya itulah ya kalau bahasa awam ya. Mungkin pengacara enggak, dia membandingkan sama yang itu nih, yang satu lagi si tulang banding ke PT gagal mati juga. Ya udah nggak usah lah katanya. Cuman ya udahlah, bagaimana nih? Dimana orang tuh mungkin mempertimbangkan ini umurnya 60 tahun loh. Enggak ada ya. 60 tahun sekalian aja lah ya kan. Aja lah ya. Nah, karena tadi kita berpikir mungkin kita salah baca tadi awalnya. Dia dititipin kurir. Dia dititipin, mungkin saja dia nggak tahu kan gitu kan. Ternyata kayak tukang becak kan. Iya, setelah didalami dia yang nitipin. Artinya dia tahu. Acong nitipin ke dia nitipin ke Sopian Caca. Sopian bukannya nggak tahu, malah mencaca biar enak ngecernya. Ya penjahat lah semua kalau kayak gini kan. Satu jaringan. Cuman yang dipikirnya Acong ini kemana ya? Acong lari kemana setahun dia udah? Entah ke apalah barangkali Tiongkok. Kan kasihan kawannya udah dihukum mati. Mana ada cerita kasihan ya. Selamat diri masing-masing. Tapi soalnya dia lah yang ngasih semuanya, Bang. Selamat diri masing-masing lah kalau udah kayak gini. Oke, baik, sudah 1 jam lebih kita menemani Tribuners di Selamat Sore Medan. Sebentar lagi jadi Selamat Malam Medan kalau kita lanjutkan. Oke. Selamat azan maghrib. Iya, bentar lagi azan maghrib nih. Nah, tadi kita sudah sampaikan tiga berita. Yang pertama menyangkut dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Panji terhadap Echa Tampu Bolon. Masih menjadi misteri ya, masih diduga siapa pembunuh sebenarnya, tapi memang yang pasti Echa dan Panji itu saling berhubungan, dan ada juga peristiwa kekerasan pencekikan itu sudah diakui, tapi apakah setelah dicekik itu Echa langsung meninggal atau tidak, atau ada keterlibatan dari pihak lain yang kebetulan memang ada tadi namanya Ginting yang ternyata dalam perkembangannya informasi kita dapatkan bahwa Ginting ini sempat juga diamankan oleh warga untuk dibawa dan sempat juga dibawa ke kantor polisi ya. Nah, Polsek Medan Kota. Kita masih menunggu seperti apa perkembangan dari kasus ini. Akibatnya tadi akibat peristiwa ini si Panji gagal menikah ya. Walaupun peristiwa hari Kamis dia menikah hari Minggu dan akhirnya batal. Jumat dia menyerahkan diri, diserahkan oleh keluarganya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita tadi ke Tarutung terkait gagal nikah juga, tapi ini meninggalkan luka psikologis yang cukup dalam kalau menurut kita. Mental. Pas di altar nikah, dia tidak. Ya, dibatalkan oleh Bapak Pendeta ketika sudah di altar karena pengantin perempuan menyatakan tidak mencintai calon suaminya. Nah, akhirnya, tapi ini masih diselubungi misteri juga. Kenapa dia menyatakan tidak mencintai itu justru ketika sudah sampai di depan altar, padahal sebelumnya itu ada banyak tahapan-tahapan yang kalaupun memang dia tidak mencintai suaminya dan tidak ingin menikah dengan laki-laki yang akan menjadi calon suaminya itu, dia bisa menyampaikannya di situ. Kenapa harus di depan orang banyak, di depan semua keluarga, dia baru menyampaikannya di sana. Nah, itu. Yang ketiga tadi, hukuman mati untuk Bapak Ibrahim Parubaya, berumur 60 tahun karena kepemilikan obat terlarang jenis sabu-sabu seberat 43 kg. Bapak ini diputus bersalah karena menjadi bagian dari suatu jaringan narkotika yang diduga internasional. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Ya, kami bawa ini beritanya memang ada, kita tidak mengada-ada. Ya, tadi Bapak. Cuman kita membahas saja. Iya, kita membahas aja dengan cara bukan kita yang buat beritanya. Bukan kita yang buat berita. Kita perlu belajar juga ya. Iya, benar. Yang menulis ini ya. Kalau emang mau diluruskan. Iya. Mana kita terima kok, kita tampung. Mana tulisannya caps lock semua, marah apa ini? Iya, marah. Oke. Lucu ya. Itu marah. Tapi udah biasa kita dimarahin. Iya. Yuk, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.